Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang teks prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang memproduksi teks prosedur atau menulis teks prosedur. Baiklah, anak-anakku, kita langsung mulai. Bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat teks prosedur? Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Kalian bisa buka buku paket di halaman 97. Di situ ada langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah kalian tentukan dulu prosedur apa yang akan kamu buat. Yang kedua, klasifikasikan prosedur tersebut termasuk prosedur membuat atau melakukan. Yang ketiga, tentukan pokok-pokok isi yang akan kamu sampaikan. Pokok-pokok isi itu meliputi tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, serta penutup. Yang terakhir, kembangkan pokok-pokok isi yang telah kamu susun tersebut menjadi teks prosedur yang lengkap, memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang baik. Sekarang kita akan mencoba bagaimana sih cara menulis teks prosedur. Tadi sudah diterangkan langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, struktur teks prosedur seperti kita ketahui itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Kita hari ini akan membuat teks prosedur. Yang pertama itu kita buat judulnya. Kita buat judulnya. Judul itu letaknya paling atas. Judul itu dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Kalau misalkan kalian hendak membuat layang-layang, berarti cara membuat layang-layang. Atau misalnya kalian akan membuat donat misalnya, cara membuat donat, ataupun yang lain. Yang penting ada cara membuat, diikuti dengan benda yang akan kamu buat. Seperti itu. Kemudian judul juga dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu, cara mematikan komputer, cara menyalakan televisi, cara membuat mie instan, dan seterusnya. Cara membuat atau menggunakan sesuatu, cara mengoperasikan MS Word, cara menyalakan komputer, dan lain-lain. Yang penting judul itu bisa berupa nama benda dan juga bisa berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Berikutnya yang kedua, bagian pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Bagian yang kedua, kalau secara struktur itu namanya, maaf ya, bukan kedua tapi malah pertama, tujuan. Nah, karena judul itu tidak termasuk struktur. Nah, struktur itu dimulai dari tujuan. Nah, tujuan ini adalah pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi pada bagian tujuan itu bisa berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Atau juga dapat juga berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Bisa pernyataan, bisa pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, intinya adalah di bagian tujuan itu berisi informasi tentang apa yang hendak dibuat atau apa yang hendak dilakukan. Itu adalah bagian tujuan. Selanjutnya ada bagian bahan dan alat. Nah, boleh dibalik ya, alat dan bahan. Bagian ini bisa berupa daftar atau rincian. Bisa juga
berbentuk paragraf. Kalau daftar atau rincian itu kan bentuknya ke bawah, misalkan jahe 100 ml air, kemudian 2 ruas jari jahe, dan seterusnya ke bawah, itu namanya daftar rincian. Kalau bentuk paragraf itu bentuknya nyamping ke kanan. Kemudian pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan bahan dan alat. Bahan dan alat diperlukan pada teks prosedur membuat. Oke, nah, kita lanjutkan. Selanjutnya ada bagian langkah-langkah. Langkah-langkah itu berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa juga langkah-langkah itu berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata-kata yang menunjukkan urutan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau langkah-langkah juga bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Pada bagian tahapan atau langkah-langkah ini biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Nah, masih ada satu lagi, yaitu bagian apa? Bagian penutup. Nah, penutup itu boleh ada, boleh tidak, tapi sebaiknya ada. Karena apa? Karena untuk menutup daripada teks prosedur, kalau tidak ada penutupnya, itu dirasa masih ada yang kurang. Itulah kenapa dikatakan teks prosedur itu tidak lengkap. Karena apa? Karena tidak ada penutupnya. Nah, penutup itu bisa berisi motivasi, atau bisa berisi penegasan ulang, atau menguatkan tentang bagian tujuan tadi. Bisa juga berisi tentang ucapan selamat mencoba. Itu adalah contoh bagian penutup, walaupun singkat, tapi itu adalah bagian penutup. Nah, itu tadi cara-cara untuk membuat atau memproduksi teks prosedur. Dengan materi ini, otomatis materi dari awal kemudian sampai hari ini materinya sudah selesai. Jadi jika ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan ke Pak Wawan. Ya, materi selanjutnya nanti ada teks hasil observasi, teks laporan hasil observasi LHO. Ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.